dalam sebuah perkataan orang-orang Arab. Bukan perkataan ini mereka jadikan seperti syair. Wa qala al-ulama man ja'a Ramadan falam yafrah qalbahu wa huwa min alamati fasadil qulub wa man yaghibu Ramadan fayafrahu qulubahu wa hadha min alamati fasadil qulub. Ulama rahimahullah mengatakan barang siapa yang datang bulan Ramadan sedang hatinya tidak gembira, maka dalam hatinya ini punya tanda-tanda sifat munafik. Begitu juga kalau bulan Ramadan mau pergi kok hatinya gembira, ini juga hati orang yang punya tanda-tanda sifat munafik. Jadi datang Ramadan kok hatinya nggak gembira, ini imannya berpenyakit. Ramadan mau pergi kok malah gembira, imannya juga penyakit. Sampai dalam kitab dikatakan Rasulullah SAW itu ingin seluruh bulan itu jadi bulan Ramadan semua. Apa nggak boleh Pak kita senang Pak? Idul Fitri mau datang, kan nggak boleh. Tapi kalau kita lihat bagaimana Allah jaga suasana agama dalam bulan Ramadan, sangat pantas kalau ulama-ulama dulu itu minta supaya Ramadan ini jangan pergi. Maka akhir Ramadan pun kita akhiri dengan amal-amal yang baik, karena amal itu dilihat akhirnya, kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu yang dilihat adalah akhirnya. Ini dalam dua pembahasan akan kita mudzakarahkan pagi ini. Yang pertama, abwabus shadaqat, pembahasan yang berkenaan dengan sedekah. Yang kedua, al-amalu yustaqbalu ala Idul Fitri, amal-amal apa yang mesti kita lakukan untuk menyambut Idul Fitri. Abwabus shadaqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam pembahasan istilah-istilah ulama itu, jadi sedekah ini adalah nama harta yang dikeluarkan atas nama agama. Nah, sedekah ini nanti dibagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nanti ada sedekah yang itu sifatnya sunnah, yaitu yang namanya infak, hibah, hadiah, wakaf. Tapi pada intinya nama harta yang dikeluarkan untuk agama itu adalah sedekah. Namun intinya nama harta yang dikeluarkan atas nama agama itu adalah sedekah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini beberapa ayat Quran. Kalau sambil mau disimak nggak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 277. Innal ladzina amanu, dan adalah orang-orang yang beriman, mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa qamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, lahum ajruhum, maka bagi mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Hampir 90% ayat sholat kata ulama dalam Quran selalu digandengkan dengan zakat. Aqimis sholat wa ita'iz zakat.
dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Padahal kalau kita ngaji pelajaran dasar dulu, dasar Islam itu kan bukan sholat dan zakat saja. Dasar Islam itu 5 kata Rasulullah. Bunyal Islamu ala khamsin. Fondasi Islam itu 5. Yang tonggak tengahnya syahadat, yang 4-nya ini apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi hampir tidak pernah ada dalam Quran itu 5-5 ini digandeng dalam satu sekaligus. Mobil khusus 4 ini ya. Karena kalau syahadat sudah jelas, amal seorang itu tidak akan dinilai oleh Allah apabila seorang ini tidak syahadat. Tapi kenapa dalam Al-Quran ini 4 ayat ini nggak pernah digandeng? 4 pondasi Islam ini. Buka coba Al-Quran. Tidak ada ayat yang menggandeng ke-4 pondasi Islam ini. Dirikanlah sholat, tegakkanlah zakat, bayarkanlah zakat, puasa Ramadan, haji, nggak ada. Mesti sholat digandeng dengan zakat. Sholat digandeng dengan zakat. Kenapa kata ulama? Karena ini bunyian dasar. Kalau seorang ini sudah bisa menegakkan sholat, maka nanti dia puasanya akan ngikut. Kalau orang sudah bisa menegakkan zakat, hajinya akan ikut. Nggak percaya? Apa ada pernah kita dengar orang yang sholat 5 waktu nggak puasa dalam bulan Ramadan? Kecuali uzur ya. Nggak pernah terdengar di telinga kita orang yang jejak 5 waktu sholatnya bulan Ramadan nggak puasa. Tapi sebaliknya orang ini kalau mengambil puasanya saja, sholatnya banyak lewat. Maka kita lihat banyak orang puasa tapi nggak sholat. Makanya kadang-kadang saya tuh paling kesal kalau ngisi buka bersama anak-anak klub motor, klub mobil, mau ditolak nggak enak. Nah mereka tuh ramai gerudukan buka puasanya aja. Kapan sholat nggak lebih daripada 15 orang. Padahal yang datang bukber itu ramai. Saya bilang puasa nggak kamu orang itu? Puasa pak. Kenapa nggak sholat? Nanti aja di rumah gabung dengan terawih. Saya nggak bisa suzon juga. Mungkin dia punya mazhab lain itu bisa digabung 3 dirapel maghrib, isya, terawih. Tapi itulah kenyataannya. Makanya kalau kita mau nyuruh keluarga kita puasa, suruh aja dia sholat. Nanti puasanya gandeng sendiri. Orang saya itu dari TK udah full kok puasanya. Kenapa? Memang sholat dari kecil gitu. Jadi nggak usah kita suruh puasa, karena itu ayat ikut gitu. Dan begitu juga dengan zakat. Orang ini kalau sudah biasa mengeluarkan hartanya untuk orang lain, apalagi mengeluarkan harta untuk sendiri. Haji itu kan pada akhirnya untuk sendiri ya. Kalau dia mengeluarkan harta untuk orang lain, apalagi harta untuk sendiri dalam kaitan dengan zakat. Wa aqamus shalah wa atuz zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim, ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Maka kata ulama, orang kalau sudah mendirikan 2 perintah ini, 2 keutamaan Allah berikan di dunia, 2 keutamaan Allah berikan di akhirat. Apa keutamaan di dunia ini? Orang yang menegakkan sholat dan menegakkan zakat dengan benar, di dunianya tidak takut, di dunianya tidak sedih. Apalagi di akhirat. Karena kata ulama, ganjaran yang Allah berikan di dunia ini 1%. 99%-nya nanti di akhirat. Sholat yang kita buat, ngaji, i'tikaf, itu kata ulama 1% aja di dunia dikasih. 99-nya nanti Allah kasih di akhirat. Tapi 1% ini sudah mencakupi apa yang kita mau di dunia. Apa 1% itu? Dalam mukadimah tadi saya baca. Dalam surat Al-Ghafir ayat 1 itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, laki-laki perempuan sedangkan dia orang iman, maka pasti kata Allah, aku berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dalam beberapa tafsir ulama mengatakan apa itu hidup yang baik?
Al-hayat alladzi fi qalbihim tatma'innul qulub. Kehidupan yang hati mereka dipenuhi oleh ketenangan. Ini kehidupan yang baik. Mau apa Pak kita Pak? Jungkir balik dari dunia ini. Mulai dari orang penghasilan kelas 20.000 sehari sampai orang punya kelas penghasilan 200 juta sehari. Nanti kalau kita nuntut ke atas jujurnya sama, pengen cari ketenangan, pengen cari kebahagiaan, nggak ada lain. Saya pengen keluar negeri, ya keluar negeri itu tuh apa? Ya biar senang, ya senang itu di mana? Ya di hati sudah. Kalau kamu bisa tenang tanpa keluar negeri berarti sama aja. Dan sedangkan agama ini adalah solusi ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Wa ma, dan apa saja ataitum yang kalian berikan min zakatin daripada zakat, turiduna wajhallah, yang mengharapkan keridhaan Allah, fa ulaika humul mudhifun. Itulah mereka orang-orang yang dilipat gandakan. Jadi sebenarnya janji Allah kepada orang yang memberikan zakat itu nanti pasti Allah melipat gandakan. Ini tapi kata ulama, ayat ini jangan kita pahami kan gini. Ketika kita sedekah kan ada dua janji ini. Apa? Manja abil hasanah falahu asru amsalha. Datang dengan satu kebaikan nanti Allah ganjar 10. Ini dua di sini juga. Faulaika humul mudhaifun, mereka itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Tapi kata ulama, di mana ada janji-janji Allah termasuk ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku nanti Allah akan kabulkan. Di mana ada janji-janji Allah dilipat gandakan harta, disegerakan doa. Ini 3 kemungkinan yang nanti Allah akan beri. Ini ingat nih, biar kita nggak makan agama nggak kecewa ya. Yang pertama kata ulama, kemungkinan yang pertama Allah kasih ketika itu. Ada 4 kemungkinan. Ketika seorang itu sedekah atau ketika orang itu doa, nanti ada 4 kemungkinan. Yang pertama, Allah SWT berikan hina idzin ketika itu. Yang kedua, Allah SWT berikan di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita mau. Dan kita nggak berhak protes. Ya Pak. Ya Allah, saya udah sedekah 100.000, mestinya kan janji engkau dilipat gandakan 10 jadi 1 juta. Ini saya lagi perlu ya Allah THR. Nah, itu kan menurut kamu. Dan nggak boleh kita protes. Yang ketiga kata ulama, ketika seorang itu memberi atau berdoa, terkadang Allah berikan dengan bentuk kebaikan yang lain. Contoh, orang ini doa minta nikah. Ya Allah, menderita saya menjadi jomblo misalnya. Akhirnya apa? Dia doa-doa terus. Dia ingat satu firman Allah, ud'uni astajib lakum, minta padaku kata Allah, astajib lakum, maka aku akan penuhi doa kalian. Ini ayat gak mungkin salah kata ulama, tetapi kata ulama terkadang Allah SWT memberikan sesuatu yang lebih baik. Kayaknya saya ini nikah lebih baik, ya itu kan menurut kamu. Banyak amat orang nikah malah gak kelihatan ngamalkan agama dengan alasan sibuk dan sebagainya. Dan yang keempat kata ulama, Allah SWT tidak diberikan di dunia ini, Allah tidak memberikan di dunia ini, tapi nanti Allah berikan di akhirat semua. Tapi pasti. Nah begitu juga ini ayat-ayat sedekah ini, zakat fitrah yang kita tunaikan, zakat mal. Nanti bab kedua kita akan bahas sebentar. Nanti pembahasan kedua tentang amalan menjelang Idul Fitri. Pasti dibalas sama Allah, tapi balasnya kita tidak bisa protes dengan keputusan Allah mutlak.
Kadang Allah bisa berikan cepat, kadang Allah bisa berikan lambat, kadang Allah memberikan dengan bentuk yang lain. Kadang Allah tidak memberikan di dunia, tapi nanti Allah balas di akhirat. Sebagai tafsir ulama rahimahullah memberikan contoh. Ada anak perempuan satu-satunya. Dia ini pokoknya segala gerak-gerik ibunya dia ikut. Ibunya lagi masak, dia pengen masak. Ibunya lihat anak itu melihat ibunya masak pakai kompor gas, pakai pisau beneran, minyak beneran. Maka si anak ini dibelikan juga sama ibunya kompor bohongan, pisau bohongan, supaya untuk menjadi uswah contoh. Maka si anak perempuan lihat kayaknya lebih enak nih kalau masak dengan kompor beneran, lebih seru, ada asapnya. Maka si anak perempuan bilang, ibu sayang nggak sama saya? Tentu ibu bilang iya. Kalau ibu sayang sama saya, tolong ibu belikan kompor beneran, pisau beneran, minyak beneran. Gimana kira-kira dia? Ibu yang sayang walaupun si anak nangis darah, nggak akan dipenuhi itu. Kenapa? Maslahatnya bukan sekarang. Tapi karena si anak perempuan pikirannya pendek, ibu jahat, ibu gak sayang sama saya. Tapi ketika anak itu sudah berpikir panjang, oh ya betul ya. Malah gawat kalau saya dulu itu Allah, ibu kasih kompor beneran. Nah gitu juga Allah dengan hambanya itu 70 kali lipat sayang daripada ibu terhadap anaknya. Nah ketika kita doa, udah nangis-nangis, belum Allah kabul, itu bukan berarti Allah gak sayang. Nah begitu juga dengan sedekah ini, udah barbur duit kita habis, kok sama Allah belum Allah ganti ketika itu. Bukan Allah nggak ganti, tapi nanti Allah akan balas di waktu yang Allah tentukan sendiri. Itu hak prerogatif Allah, nggak bisa kita ngotak-ngatik. Dalam akhir surat Al-Baqarah 216 itu kan jelas, wa asa taqrahu wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi perkara yang kamu anggap buruk itu baik bagimu, boleh jadi perkara yang kamu anggap baik itu buruk bagimu. Allah lah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui. Begitu juga dalam masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahatul Thani, pembahasan yang kedua fi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ini. Wa Anas radhiyallahu kana Abu Talha aktsaru ansar bil Madinah malan min nakhli wa kana ahabu malihi ilaihi biruha wa kana mustaqbilal qiblat mustaqbilal masajid wa kana Rasulullah yadkhulu wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Qala Anas falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha ila Rasulillah faqala ya Rasulullah tabarakallahu ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna habu amwali bairuha wa inna sadaqatu arju birraha wa dhukraha indallah fata'aha ya Rasulullah araka. Qala Rasulullah bahdaka mal rabihun daka mal rabih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat yang namanya Abu Talha, beliau ini orang kaya di kalangan kaum Ansor. Dalam kitab Tarikh dikatakan kebun kurmanya Abu Talha itu di depan Masjid Nabawi ada sekitar 100 hektar. Itu punya Abu Talha semua. Dan beliau itu suka sholat di situ. Dan Rasulullah suka makan dan minum di kebunnya itu. Karena di situ air itu manis. Air itu baik dalam hadis ini dikatakan. Nah ketika beliau sholat, Allah SWT turunkan surat Ali Imran ayat 92. Wahyu itu turun, Abu Talha dengar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak dapat mencapai kebaktian sempurna sebelum kalian infakkan apa yang paling kamu cintai. Nah ini ayat ini didengar sama Abu Talha. Karena wahyu itu kan gini nih, turunnya nih. Wahyu ada di sini? Ada. Udah pulang. Jadi kalau wahyu itu turun, kecuali sholat ya, ini lewat Jibril.
Jadi sebagian ulama mengatakan cara Jibril memberikan wahyu itu, jadi duduknya Rasulullah dengan duduknya Jibril itu sama-sama duduk iftiras seperti ini. Jadi ditempelkan lutut dengan lutut, sebagian ulama mengatakan seperti mengaduan dahi gitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nanti Nabi takrar, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebagian ulama mengatakan 2-3 kali. Padahal Nabi umi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi fasih mengucapkan. Nah ini ayat didengar sama Abu Talha. Datang ke Masjid Nabawi, Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, saya dengar ayat ini dan saya pengen mengamalkan ayat ini. Maka yang paling saya cintai ini kebun kurma saya ini ya Rasulullah. Kebun kurma ini saya infak fisabilillah, kata Abu Talha. Maka begitu dengar ini dari Abu Talha, apa kata Rasulullah? Bah ini istilahnya ajib, ini hebat. Bah ini bukan istilah orang Medan, bukan. Bukan. Bah ini satu perkataan hebat, luar biasa kamu ini. Mana Robiun, untung besar kamu, untung besar kamu. Jadi sama Rasulullah itu kata ulama, dari Nabi itu lihat ketika iman sahabat itu memang sudah sampai ketingkatannya. Sahabat itu infak semua hartanya sama Rasulullah dari tahan-tahan. Bagaimana Abu Bakar ketika mau berangkat hartanya digunakan, semua dia diberikan. Terus apa yang bisa kita amalkan nih mau menjelang Idul Fitri ini apa? Kalian di sini katakan lan tanalul birra, kalian tidak dapat mencapai kebaktian sempurna. Sebagian ulama mengatakan lan tanalul birra ini kalian tidak dapat mencapai kemanisan agama. Nikmat agama itu nggak akan kalian dapat sebelum kalian memberikan apa yang kalian paling sukai. Sebagian ulama mengatakan ayat ini minimal kalian apa untuk mengamalkan ayat ini? Ketika kalian memberikan harta atau apa barang itu minimal masih kamu sukai, ini minimal. Barang itu memang kamu suka, terus kamu, makanya sahabat dulu nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar ada orang suka dengan barang. Ada sahabat tuh punya batu akik, bagus batu akik, kamu langsung dikasih. Coba saya lihat gimana. Tak musim lagi. Tak musim lagi. Bagus kamera itu. Jadi sahabat tuh nggak bisa ngedengar. Bagus barang kamu. Nah kalau kita ini mau ngamalkan di sini kata ulama ayat ini, lan tanalul birra, kamu tidak akan bisa mencapai kebaktian, kamu tidak akan bisa mencapai kemanisan agama sebelum kamu menginfakkan 2 minimal. Sebelum kamu menginfakkan minimal apa yang masih kamu cintai, maksimal apa yang paling kamu cintai. Prakteknya dengan zakat fitrah apa? Minimal beras yang kita makan jenisnya, maksimal beras yang lebih baik kualitasnya gitu. Kita biasa makan beras 1 kilo harga 10.000, minimal itu yang kita kasih. Maksimal loh beras yang lebih baik. Makanya ada yang tanya sama saya, Ustaz, kok sekarang di masjid tuh zakat fitrahnya ada dua ini kan? Hah? 2 pilihan. Pilihan A 2,5 kilo, pilihan B 3 kilo. Lo kayak ujian ini katanya. Gimana? Iya, pilihan pertama itu minimal, pilihan kedua lebih baik. Tapi seandainya Bapak mau zakat satu orang 10 kilo, ahsan, lebih bagus. Dan yang paling bagusnya namanya zakat fitrah itu dikasih sendiri, bukan kita itu nyuruh orang ya. Kalau sekarang panitia sehingga orang miskin. Karena dalam lafaz hadisnya memang kita itu suruh datang, tahanlah orang miskin hari ini kata Rasulullah. Maksudnya apa? Suruh tahan orang miskin hari ini, kita lah yang keliling hari itu. Siapa orang miskin yang paling baik? Orang 8 golongan adalah mereka yang termasuk akrobin, orang-orang dekat yang kita. Jadi sebenarnya yang paling baik itu bukan kita kasih ke masjid, tapi kita langsung datang ke mereka. Nah ini kalau pembahasan fikih saya rasa sebagai sudah paham ya. Tapi saya mau buka pemikiran sehingga jangan kita itu salah perasaan terhadap harta ini. Nah hari ini yang menjadikan kita ini terhambat mengamalkan agama, kita ini salah perasaan. Kita tuh merasa kalau kita ngasih zakat fitrah,
ngasih zakat mal itu kita merasa orang lain yang untung. Ini yang repot sekarang ini. Padahal kebalik Pak. Ketika kita memberikan untuk orang lain itu, sebenarnya kita yang untung. Karena harta yang punya kita yaitu. Pernah nggak dengar hadis dari Imam Tabrani dan Muslim itu? Nabi meluruskan perkataan istri beliau. Sebelum Nabi berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi, Nabi bilang, bagi-bagikan daging kambing ini. Maka pulang dari masjid, Rasulullah tanya, mana daging kambingnya? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yang punya kita tinggal kakinya ya Rasulullah. Tapi sama Rasulullah diluruskan, ini perkataan kamu ini keliru. Yang punya kita masih utuh ya Aisyah, yang sisa tinggal kakinya. Paham? Jadi Sayyidah Aisyah menganggap harta yang sudah diberikan itu sudah habis, tapi Sayyidina Rasulullah menganggap harta yang diberikan itu yang masih utuh. Ini kesalahan pahaman kita, Pak. Ulama-ulama salaf dulu, kalau mereka itu ngasih harta, berterima kasih kepada orang yang menerima harta. Kenapa? Tidak lama lagi kita ini, karena kan kita ini akan mengalami satu fase lagi nih. Islam ini akan kembali ke jaya, ke zaman Rasul, seperti zaman Nabi lagi sekali lagi nih. Nah ketika zaman itu Imam Mahdi sudah datang nanti, ketika kita ini sudah dikuatkan dengan benderang perang lagi, memang harus diakui ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad itu nanti akan kembali kemana sesungguhnya, kemana ngangkat senjata, berdakwah kepada orang kafir, kalau mau masuk Islam, kalau nggak mau diperang, itu memang ada fasenya. Nah ketika zaman itu nanti kata ulama, orang itu nggak ada yang terima sedekah lagi Pak, udah kaya semua. Makanya sekarang ini mumpung masih orang yang banyak butuhkan, yang bersyukur, itulah harta kita. Katanya harta, ada yang bilang harta nggak dibawa sampai mati, salah. Harta bisa dibawa sampai mati Pak. Ada yang bilang untuk apa ngumpulin harta. Iya, kalau kamu kumpulin nggak diinfak, ya memang nggak bisa dibawa sampai mati. Tapi kalau kamu keluarkan untuk agama, ya dibawa mati nanti. Kamu bawa mati harta itu. Bahkan harta itu yang bisa jadi penyelamat kamu di dunia sebelum di akhirat. Kok menyelamatkan di dunia? Ya iya. Orang kalau kita itu masih makin banyak sedekah itu apa? Makin terbentengi dari bala. As-shadaqatu tudfi'ul bala, kata Nabi. Sedekah itu bisa menjauhkan bala-bala musibah. Nah begitu juga nanti dalam mengeluarkan zakat fitrah dan mal. Saya tidak akan bahas panjang-panjang zakat fitrah dan mal ini, karena relatif antum-antum sudah tahu ya. Tapi saya mau meluruskan pemahaman dulu. Kalau zakat fitrah semua sudah tahu, dibayarkan 2,5 kilo atau 3 kilo, dan paling bagusnya memang zakat fitrah itu dibayarkan pada hari 1 Syawal itu, sebelum khatib naik mimbar. Itu paling bagus. Makanya dalam kitab mazhab Syafi'i dikatakan waktul fadilah. Waktu yang paling utama itu subuh-subuh 1 Syawal itu kita cari keluarga kita yang 8 golongan ini, kasih beras. Nah 8 golongan ini kan ulama, ini yang mau saya jelaskan, ada beberapa pemahaman yang mau saya jelaskan dalam 8 golongan itu. Kalau zakat fitrah kan 2,5 kilo. Kalau fidyah ini dibayarkan per hari ketika orang itu gak puasa karena hamil atau menstruasi atau karena memang sudah tua atau penyakit menaun. Besarnya berapa? 1 sok atau 6 ons. Nggak boleh nasi tapi langsung beras. Kemudian untuk zakat mal, zakat perniagaan ini disamakan dengan emas, yaitu 20 mitkol. Kalau ukuran gramnya 77 gram. Kali katanya 77 gram kali 500 ribu. Kok ada harta yang mengendap dalam diri kita, istri kita, di rekening kita, maka harta itu wajib dikeluarkan uangnya 2,5% kepada 8 golongan ini. Bedanya mengeluarkan zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal cuma sebulan waktunya, zakat fitrah mulai awal Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar, itu waktu memberikan zakat fitrah. Tapi kalau memberikan zakat mal, dia boleh 1 tahun. Jadi misalnya bapak sudah dihitung tuh hartanya yang dagang, harta nggak bergerak, harga bergerak, dihitung total mungkin 1 miliar. Berarti zakat wajib dikeluarkan 2,5%, 25 juta. Maka 25 juta ini boleh dicicil. Kita kasih fakir miskin, kita lihat zakat mal 500, tambah lagi loh, sampai waktu 1 tahun Ramadan lagi. Ini untuk fikih singkatnya seperti itu. Kemudian yang zakat pertanian
Jika ada beras, ini khilafiyah juga, tapi saya ambil pendapat yang mu'tamad, seberat 550 kilo, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika itu, nggak perlu nunggu setahun. Kalau padinya itu tidak dialiri oleh air irigasi, maka wajib zakat padinya berapa? 10%. Tapi kalau dialiri dengan irigasi 5%. Ini saya rasa fikih ringkas mengenai zakat fitrah dan mal. 8 golongan siapa saja? Yang pertama, At-Taubah 60 dibuka, innamas shadaqatu lil fuqara, orang miskin. Fakir miskin. Apa beda fakir dengan miskin? Orang fakir hari ini makan, besok belum tahu mau makan apa. Bukan besok belum tahu mau makan siapa, bukan. Itu koruptor. Besok makan siapa ya? Di mana? Hah? Di mana? Besok makan di mana awalnya kan? Naik lagi, besok mau makan siapa? Akhirnya masuk penjara. Orang miskin, orang yang pengeluarannya orang yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatannya. Tapi pengeluaran yang kayak ini ya, yang normal-normal ya, bukan laki bini kerja, laki bini PNS tapi kurang terus. Setelah dicek makannya di KFC, di Pizza Hut tiap hari, yang kurang duit berapanya. Memang ukuran normal. Kemudian sampai di situ, innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin wa mu'allafatu qulubuhum, orang mu'alaf yang hatinya dibujuk, yang baru masuk Islam. Terus siapa lagi mereka? Wa fi riqab, hamba saya, budak. Tapi budak bener ya, bukan budaknya untuk Malaysia, bukan. Ada budak Indonesia, budak bukan. Budak betul. Sekarang nggak ada. Siapa lagi? Wal amilin, amil, sekali lagi nih. Amil ini bukan yang di masjid, tapi amil itu yang dibentuk oleh badan pemerintah yang ada legalitas. Basnas, Lasda, Rumah Zakat, Dompet apa? Ya pokoknya badan-badan yang sudah ada legalitas dari pemerintah, itulah yang namanya amil. Nah kalau orang ahli masjid ini yang bagikan harta itu mau ngambil atas nama zakat fitrah dan mal, ambil atas nama fisabilillah. Karena fisabilillah ini dalam penjelasan ulama, yang pertama orang yang berjihad betul, yang kedua siapa saja yang memperjuangkan agama Allah. Ini diterangkan dalam kitab Mughni Muhtaj, tulisan Imam Syarabini Syarah Minhaj. Dalam pendapat Imam Qofal juga dibolehkan, termasuk santri Kiai Marbot, ini termasuk fisabilillah. Kemudian yang berikutnya Ibnu Sabil, orang yang berpergian, termasuk orang-orang itikaf itu, datang dari mana itu bisa dikasih nafkah atas nama Ibnu Sabil. Yang ke-8, ya sudah habis. Oh, yang 8 gharib, ini walaupun nggak ngacak, nggak urutan. Yang 8 gharib, orang yang punya hutang, tetapi hutangnya bukan karena maksiat. Jadi bapak-bapak yang mungkin punya, tapi nggak berlaku kalau punya hutang di bank ya. Karena bank itu riba, kecuali bank syariah. Karena bank syariah itu nggak atas nama riba, tapi atas nama nisbah. Ini 8 golongan ini. Tetapi dalam 8 golongan ini kita harus paham, karena sedekah kita itu nanti bisa cuma amal soleh aja, tapi nanti kalau kita paham kemana kita harus belanjakan, bisa jadi amal soleh dan bisa jadi sedekah jariyah, dari amal jariyah. Contoh, makanya harus cerdas Pak, ngasih zakat mal, zakat fitrah itu sama siapa? Contoh nggak usah jauh-jauh. Bapak ngasih zakat fitrah. Zakat fitrah ini boleh dengan uang ya, walaupun mazhab Syafi'i nggak boleh. Tetapi kata ulama ini namanya fikih maslahah. Kemarin saya banyak bicara sama guru saya. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh zakat fitrah dengan uang, tetapi kita boleh tafik pada pendapat ulama lain, dan ini fikih maslahah. Walaupun sebenarnya lebih utama memang zakat dengan beras. Tapi yang kita katakan nggak sah, nggak ada dalilnya, ini terlalu ekstrim, terlalu radikal. Boleh, ini fikih maslahat. Yang nggak boleh itu bayar zakat fitrah dengan hawo. Saya bayar ya, tar tapi bayarnya. Oh ini nggak ada dengan hawo. Tapi dengan uang boleh. Nah misalnya nih, Pak Haji mau bayar zakat fitrah, kita bikin 30.000, Pak Haji mungkin 10 orang tanggung aja 300.000. Pak Haji bawa mobil ke lampu merah, ada anak-anak nongkrong di situ, ada ibu-ibu nongkrong di situ yang minta. Pak Haji kasih, Pak Haji niatkan zakat fitrah, saya niat zakat fitrah. Ini tanpa ijab kabul sebenarnya boleh, cuma lebih sempurna memang ijab kabul.
Ijab kabul ini ya, bukan ijab kabul saya terima nikahnya, bukan. Jadi kadang-kadang yang belum nikah ini langsung nyambungnya ke situ, ijab kabul. Langsung larinya ke situ. Ijab kabul itu loh. Saya balik lagi, ngasih uang 300.000 niat zakat fitrah. Sah enggak zakat fitrahnya Pak Haji? Sah. Tapi ini amal soleh, belum amal jariah. Kenapa? Saya bukan suuzon sama orang-orang fakir miskin yang pinggir jalan, tapi mereka itu rata-rata nggak sholat. Dan amal soleh ketika itu berhenti saja sampai di situ. Tapi kalau kita itu lihat, contohnya kita kasih ke santri atau ke orang-orang yang nguruskan masjid, guru TPA, Ustaz, ini zakat mal saya atau zakat fitrah, saya terima. Ini amal soleh, kemudian amal jariah. Jariahnya di mana? Loh, ini kan uang ini kayak dipakai dia ibadah nanti. Mungkin uang ini dipakai dia untuk beli baju lebaran, dipakai dia untuk makan, sehingga dengan makan ini dia kuat untuk sholat. Maka baju lebaran itu dia pakai sholat, pahalanya ke Pak Haji juga. Makan untuk sholat, pahalanya ke Pak Haji juga. Bahkan kalau dia mungkin nanti beli sejadah atau apa, pahalanya ke Pak Haji ini. Makanya kalau kita mau zakat mal atau zakat fitrah, 8 golongan ini dilihat orang-orang ibadah ya. Dilihat orang-orang ibadah. Supaya harta yang kita keluarkan bukan hanya sekedar amal soleh, tapi menjadi amal jariah. Jariah mengalir. Dan tidak sah harta yang dikumpulkan dari zakat fitrah dan zakat mal untuk renovasi masjid, nggak boleh. Karena masjid ini bukan orang. Ada yang sebagian mengatakan, tapi masjid kami ini lagi berhutang saat lagi renovasi. Kan katanya ada orang hutang, iya itu orang, bukan ini. Nah ini mengenai zakat mal dan zakat fitrah. Ada satu pembahasan lagi, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan fitri, kalau mau tanya boleh. Ya. Jadi sekarang mengenai zakat tadi kan ada zakat profesi. Ya. Sementara zakat profesi ini kan belum mereka jadi dibeli hisapnya. Jadi dari langsung dipotong. Sementara rata-rata kalau karyawan itu kan habis setiap bulan. Nah ketika misalkan juga si orang membayar zakat, apakah masuk zakat mal nantinya setelah dikeluarkan zakat profesi tadi? Makasih. Ya. Zakat profesi memang kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada. Tetapi zakat profesi itu ada dalam mazhab lain. Yang jadi permasalahannya kadang-kadang sultan atau pemerintah tingkat 1 atau tingkat 2 menjadikan zakat profesi ini sebagai kewajiban. Ini yang kadang-kadang suka keliru. Kalau mau dikatakan zakat profesi, tapi jangan katakan zakat kewajiban. Tapi kalau dia mau zakat mal, ya zakat mal itu harus dalam nisab dan haul kok. Uangnya itu 50 juta misalnya kan. Tapi 5 juta, 50 juta itu kekumpul 1 tahun. PNS memang gajinya 1 bulan mungkin 4 juta. Kali setahun berapa berarti? 60 juta. Tapi ngumpul nggak setahun? Jangan kan setahun Pak, sebulan aja 2 minggu udah lewat duit. Loh iya kan? Nggak ada ngumpul. Kalau makan di McD Pak. Hah? Kalau makan di McD. Nah itu. Jadi enggak, kalau kita mau zakat mal, pokoknya ambil mazhab Syafi'i aja. Nisab dan haul. Kok ada duit 50 juta yang endap di rekening atau perhiasan istri yang lebih, maka dibayarkannya. Kalau saya itu enggak. Yang lain, satu lagi ya. Enggak, beliau dulu ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Satu masalah tadi apa yang berhak menerima zakat. Sekarang ini kan sudah tren Pak Ustadz. Jadi pada saat mau penerimaan zakat itu sudah banyak yang proposal. Yang kadang kita lihat proposal itu memang tidak mengindikasikan memang yang 8 asnaf tadi. Dan ini bagaimana tanggung jawab daripada amil tadi kalau memang kita yakin ini sebenarnya ini cuma mencetak brosur saja dan disebarkan kemana, ini kan sudah jadi tren sekarang seperti LSM yang ada di kantor-kantor itu satu. Kedua yang ingin saya tanyakan, dalam pengumpulan zakat ini kan banyak sekali sekarang NGO atau LSM yang bergerak di bidang itu. Karena ini biasa kalau berbicara uang orang pasti tertarik ke sana. Yang ingin saya tanyakan, kalau ini bentuknya mungkin seperti amil yang di masjid-masjid ini kan sifatnya sesaat. Nah, sedangkan yang perusahaan NGO ini kan berbulan-bulan dia akan menyewa tempat dari uang yang dipakai oleh uang yang disetor tadi dalam bentuk zakat tadi ini kan dipakai untuk operasional daripada kantor tadi. Misalnya untuk membayar rumah sewa tadi, misalnya saya nggak sebutkan NGO-nya, kemudian untuk karyawan selama setahun itu digaji daripada. Nah, apakah ini secara hukum fikih ini dibenarkan, Pak Ustaz? Iya. Ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana
hukum fikihnya orang-orang yang memang hari-hari mensibukkan diri dalam urusan hartanya umat Islam. Mobil khusus zakat mal, ya kan? Karena kalau zakat kita kan cuma setahun sekali. Ini kan berterusan. Ya banyak lah, nggak usah kita tutupin lah. Dompet apa, rumah zakat, apalagi sekarang. Banyak sekali. Basnas, nasda. Bagaimana hukumnya di sini? Maka kata ulama hukumnya jawas. Sebenarnya yang paling berhak untuk dikatakan amil itu adalah badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Bukan mereka itu membentuk badan sendiri swasta, bukan. Siapa yang ditunjuk perintah? Ya Basda dengan Lasda itu. Adapun yang swasta, rumah amil zakat, dilihat niat mereka. Kalau memang mereka niat unsur kemanusiaannya lebih tinggi daripada unsur komersilnya, maka boleh. Artinya gini loh, kalau kita katakan niat karena Allah, nggak karena Allah, itu kan nggak bisa kita lihat. Kita lihat zahirnya saja. Ya kalau memang mereka dalam proposal mereka mengatakan kami membina 100 anak yatim yang notabene fakir miskin, ya dari sisi fikih kita nggak boleh suuzon, nggak boleh. Seperti dulu Sayyidina Umar ditegur oleh Rasulullah. Sayyidina Umar ini udah nggak kasih duit, tapi tegur, kamu ini jangan minta terus. Maka Rasulullah tegur, ya udah kalau kamu nggak mau ngasih, nggak usah, maksudnya nggak usah dikritik. Nah gitu juga. Maknanya kalau secara fikih kita nggak boleh suuzon sama badan-badan itu. Karena itu urusan mereka mau bikin proposal fiktif ya. Kecuali kita tahu betul dia itu fiktif, kita yakin itu fiktif, nggak boleh kita tegur. Tapi kalau dengan alasan suuzon semata jangan. Kalau ditanyakan boleh. Tapi memang harus hati-hati Pak. Kalau kita yang kelola, makanya guru saya dulu berpesan, kalau kamu bikin pesantren jangan ada embel-embel anak yatim, kata guru saya. Kenapa? Takut masuk surat Al-Maun itu orang-orang yang mengambil harta anak yatim. Gitu Pak ya? Ada? Pak Jik? Berarti menyambung, pokoknya sampai sana. Ini ada tambahan dikit. Kan kadang-kadang bagusnya memang kita nggak ambil ya. Tapi kadang-kadang kita pengen ngasihkan langsung itu takut kan, misalnya nih soalnya.